warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 14 September 2023, sidang perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 5628-PDTG-2023-PA Jember akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Jember perkara perdata tingkat pertama, perkara nomor register perkara 5628-PDTG-2023 Pengadilan Agama Jember antara Lutfi Apdilia binti Yusuf sebagai penggugat melawan Muhammad Ationo bin Sulaiman sebagai tergugat pada hari ini, Kamis September 2023, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penggugat dan tergugat, dipersilahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudari penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang? Sehat yang mulia, saya siap mengikuti sidang. Untuk saudara tergugat, apakah saudara juga sehat dan siap untuk mengikuti sidang? Sehat yang mulia, saya siap untuk mengikuti sidang. Sebelum itu, saya akan mengecek identitas saudara penggugat. Untuk saudari penggugat, betul bernama Lutfi Apdilia binti Yusuf. Ya, betul yang mulia. Untuk tempat tanggal lahir, Jember 4 April 1990. Benar yang mulia. Untuk alamatnya di Desa Karanganyar Manggisan. Benar yang mulia. Agama saudari Islam, betul? Benar. Apakah pihak penggugat datang dengan sendirinya atau bersama kuasa hukumnya? Iya yang mulia hakim, saya datang dengan kuasa hukum saya. Silakan untuk kuasa hukum perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik yang mulia. Saya Lydia Marcelina dari kantor hukum advokat Lydia Marcelina M. Partners yang mulia. Bisakah Anda memperlihatkan surat kuasa Anda? Bisa yang mulia. Sebelum itu, saya akan mengecek identitas untuk saudara tergugat. Silakan maju ke depan. Baik, untuk saudara tergugat dengan nama Muhammad Ationo. Iya benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Jember tanggal 10 bulan 4 1987. Benar yang mulia. Alamat Anda di Petung. Benar yang mulia. Dan agama saudara Islam. Iya yang mulia. Untuk saudara tergugat, apakah saudara datang dengan kuasa hukum? Tidak yang mulia, saya datang sendiri. Baik, kalau begitu saya tanyakan kembali, apakah pihak penggugat siap untuk melanjutkan persidangan? Apakah saudara Muhammad Ationo bin Sulaiman di sini mengetahui untuk apa Anda datang ke persidangan ini? Tahu yang mulia, untuk melaksanakan sidang cerai. Untuk saudari penggugat, apakah benar yang dikatakan oleh tergugat? Ya benar yang mulia. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, Anda datang ke sini atas panggilan yang datang pada Anda beberapa hari lalu atas perkara cerai gugat antara Lutfi Apdilia binti Yusuf sebagai penggugat dengan saudara Muhammad Ationo bin Sulaiman sebagai tergugat sesuai dengan pasal 30 ayat 1 HIR
garis miring pasal 154 RBG. Sebelum memeriksa perkara ini, kami berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidak baik dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda mengetahuinya itu? Tahu ya. Iya, yang mulia. Silakan untuk hakim anggota 1 melakukan perdamaian kepada pihak terlebih dahulu. Saudara penggugat dan tergugat, pada selaku manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan, dan sudah selayaknya juga kita selaku manusia saling memaafkan antar sesama manusia. Terlebih lagi di sini pihak penggugat dan tergugat telah terikat dalam ikatan suci pernikahan. Akan sangat disayangkan apabila pernikahan tersebut akan berakhir dengan sebuah perceraian. Perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, kami sangat menyayangkan saudara untuk bercerai karena keluarga yang sakinah adalah tujuan kami semua. Maka marilah kita selesaikan secara damai saja. Saya sudah mencoba untuk berdamai sebelumnya, tapi saya berpikir semuanya akan kembali seperti semula. Baik, bagaimana tergugat? Apakah Anda bersedia dicerai gugat oleh istri Anda? Sebenarnya saya tidak ingin bercerai yang mulia, namun karena keputusan istri ingin bercerai, saya mau tidak mau harus datang ke persidangan kali ini. Baiklah, saya kembalikan kepada hakim ketua. Untuk saudari penggugat, apakah tetap dengan gugatan saudari? Tetap yang mulia. Tampaknya upaya damai pada sidang kali ini juga tidak berhasil, namun kami tetap menginginkan jalan perdamaian untuk kasus ini. Maka dari itu kami akan tetap memberikan kesempatan upaya damai pada kasus ini dengan cara melakukan mediasi. Sesuai peraturan undang-undang, mediasi maksimal dilaksanakan selama 30 hari dan paling cepat dilaksanakan selama 7 hari. Jadi saudari penggugat dan tergugat, apakah kalian akan memilih mediator untuk mediasi nanti, dan mengenai mediasinya ingin berapa hari? Saya serahkan untuk mediator pada majelis hakim saja, dan untuk waktu mediasinya 7 hari saja. Baiklah, setelah kami berdiskusi, maka hakim mediasi adalah upaya untuk melakukan musyawarah dan mufakat dengan tujuan agar pasangan suami istri yang berniat untuk bercerai bisa mengurungkan niat mereka dan melakukan perdamaian. Untuk itu, maka penggugat dan tergugat akan melaksanakan mediasi. Maka pemeriksaan perkara ini ditunda hingga tanggal 5 Oktober 2023 dengan mengucapkan hamdalah. Sidang perkara perdata tingkat pertama nomor register 5628-PDTG-2023 Pengadilan Agama Jember ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023, sidang perkara perdata tingkat pertama nomor register 5628-PDTG-2023 Jember akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan gugatan, jawaban, replik, dan duplik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata tingkat pertama tentang perkara nomor register perkara 5628-PDTG-2023 Pengadilan Agama Jember antara Lutfi Aprilia binti Yusuf sebagai penggugat melawan Muhammad Ationo bin Sulaiman sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penggugat dan tergugat dipersilakan masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudari penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Sehat yang mulia. Untuk saudara tergugat, apakah saudara sehat dan siap juga untuk mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia.
Gugatan perceraian antara Lutfi Aprilia binti Yusuf dengan Muhammad Ationo bin Sulaiman. Adapun gugatan perceraian ini kami ajukan dengan beberapa dasar-dasar fasilitas sebagai berikut. Yang pertama, setelah perkawinan antara penggugat dan tergugat melakukan hubungan layanan suami istri dan memiliki satu orang anak yang bernama Aliska Aurelia yang saat ini berusia 6 tahun. Awal mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, mengasihi dan saling bekerja sama membina rumah tangga. Akan tetapi sejak sekitar bulan November 2022 atau lebih tepatnya 1 tahun yang lalu, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah seiring terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam masalah perselingkuhan dan masalah ekonomi, di mana tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari penggugat. Oleh sebab itu, rumah tangga antara keduanya menjadi tidak harmonis lagi. Kemudian, tergugat sering ketahuan berkomunikasi dengan wanita lain melalui media sosial WhatsApp dan seringkali tergugat tidak mengakui bahwa tergugat memiliki hubungan lain dengan wanita selingkuhannya tersebut. Tergugat beberapa kali juga ketahuan jalan bareng dan bergandengan tangan dengan wanita lain. Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat ini semakin lama semakin memuncak, yang akhirnya tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan April 2023 atau lebih tepatnya sekitar 5 bulan yang lalu ke rumah orang tua tergugat. Sejak saat itu, antara penggugat dan tergugat telah melakukan pisah rumah yang hingga saat ini sudah 5 bulan tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri. Selanjutnya, akibat sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin berkepanjangan. Namun penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak ada hasil. Yang akhirnya penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat dan penggugat memutuskan untuk melakukan cerai. Bahwa atas dasar-dasar alasan tersebut, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Sekian yang mulia. Baik, untuk saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan dari penggugat baik secara tertulis ataupun lisan? Ya, yang mulia, saya akan mengajukan jawaban secara lisan. Baik, untuk pihak tergugat silakan, apa yang ingin dibantah dari gugatan penggugat? Bahwa dari isi gugatan yang telah disampaikan oleh kuasa hukum penggugat, saya sebagai tergugat menolak seluruh dari gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas atau tidak bertentangan dengan dalil saya. Yang pertama, benar saya telah menikah dengan penggugat selama beberapa tahun dan itu pun dicatat sebagaimana akta nikah, yaitu pada nomor 3509281022023012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember tertanggal 18 Maret 2016. Bahwa benar selama saya menjalin hubungan suami istri dengan penggugat, saya sebagai suami tinggal di kediaman rumah penggugat bersama orang tuanya. Bahwa benar selama perkawinan yang telah kita laksanakan selama beberapa tahun, saya dikaruniai seorang anak bernama Aurelia Aliska dengan umur 6 tahun. Hal yang tidak saya sepakati dari isi gugatan yang telah disampaikan oleh kuasa hukum penggugat, bahwa tidak benar selama saya menjalin hubungan dengan istri saya memiliki hubungan dengan orang lain ataupun berselingkuh. Itu pun ketika saya ketahuan berjalan bareng dengan wanita lain, itu adalah rekan kerja, hanya sebatas rekan bisnis saja, pekerjaan. Dan mungkin ini kesalahpahaman dan hal itu saya bantah. Dan juga kami sebagai tergugat menyatakan tidak benar bahwa selama ini istri saya menderita penderitaan batin selama berpisah dengan saya ataupun selama tinggal dengan saya. Jadi dari uraian yang telah saya sampaikan mengenai jawaban dari isi gugatan penggugat, kami mohon kepada majelis hakim memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Sekian, terima kasih. Baik. Dan untuk saudari penggugat, apakah saudari mengerti dan ingin menanggapi jawaban dari pihak tergugat sebagai replik? Baik yang mulia, kami mengerti dan kami ingin menanggapi jawaban dari tergugat tersebut.
Silakan, apa yang ingin dibantah dari jawaban tergugat? Berkenaan dengan adanya jawaban dari tergugat yang telah diajukan tersebut, sama ini kami mengajukan replik sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang telah diajukan oleh tergugat kecuali yang dinyatakan benar oleh penggugat. Kemudian, bahwa terhadap dalil jawaban tergugat pada poin 5, 6, dan 7 adalah tidak benar. Yang benar, tergugat memang memiliki hubungan dengan wanita lain dan tergugat ketahuan jalan bareng dan bergandengan tangan dengan wanita lain. Kemudian poin berikutnya, bahwa memang benar penggugat telah mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, namun penggugat tidak pernah merasa berselingkuh dari penggugat. Berdasarkan uraian tersebut, maka kami selaku pihak penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut, yaitu menolak jawaban pertama tergugat untuk seluruhnya dan menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini. Sekian, terima kasih Yang Mulia. Baik, dan untuk saudara tergugat, apakah saudara mengerti dan ingin menanggapi jawaban replik dari kuasa hukum penggugat sebagai duplik? Ya, Yang Mulia, saya akan memberikan jawaban yang dianggap sebagai duplik secara lisan. Silakan, apa yang ingin dibantah dari jawaban replik kuasa hukum penggugat? Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari replik yang telah disampaikan oleh kuasa hukum penggugat, saya sebagai tergugat akan menjawab bahwa saya tidak sepakat dengan replik yang telah diajukan mengenai poin nomor 5 yang menyatakan bahwa istri saya tidak menerima nafkah ketika masih menjalin hubungan dengan saya. Padahal pada saat itu saya sudah berusaha memberikan nafkah setiap bulannya dan tidak pernah saya membiarkan dia kelaparan ataupun susah. Mengenai poin nomor 6, saya itu tidak benar menurut saya karena saya memang tidak memiliki hubungan dengan wanita lain, dan juga pada dalil nomor 7 saya tidak pernah jalan dengan wanita lain. Yang benar, pada saat itu mungkin pernah jalan tapi hanya sebatas rekan kerja, ataupun pada saat itu kami sedang melakukan meeting di luar mengenai pekerjaan. Jadi dengan replik yang telah disampaikan penggugat itu saya bantah bahwa itu tidak benar. Dan saya harap kepada Majelis Hakim berdasarkan duplik yang telah saya ajukan, saya meminta keputusan yang seadil-adilnya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan juga replik yang telah disampaikan, dan pula menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Sekian, terima kasih. Baik, untuk saudara hukum penggugat, apakah ada yang ingin dibantah atas jawaban dari tergugat tadi? Baik, mohon izin Yang Mulia, jika diperkenankan kami akan menghadirkan saksi sebagai bukti. Baiklah, nantinya saksi akan diberikan ralas panggilan untuk menghadiri sidang berikutnya. Saudara tergugat, apakah saudara juga akan menghadirkan saksi? Iya, Yang Mulia. Baik, jika seperti itu persidangan akan kami tutup dan ditunda hingga tanggal 12 Oktober 2023 dengan mengucapkan hamdalah sidang perkara perdata tingkat pertama nomor register 5628/2023/PA Jember ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 12 Oktober 2023, sidang perkara perdata tingkat pertama nomor register 5628/2023/PA Jember akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah pembuktian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata tingkat pertama tentang perkara nomor register
perkara 5628-PDTG-2023 Pengadilan Agama Jember antara Lutfi Aprilia binti Yusuf sebagai penggugat melawan Muhammad Ationo bin Sulaiman sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penggugat dan tergugat dipersilakan masuk. Sesuai dengan berita acara yang lalu, setelah pembacaan gugatan replik duplik dari para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Maka Majelis Hakim sepakat bahwa agenda hari ini adalah penghadiran saksi. Bagaimana untuk pihak penggugat dan tergugat? Apakah saksi sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, untuk panitera tolong dipanggilkan saksi dari penggugat. Untuk saksi penggugat silakan memasuki ruang sidang. Baik, Assalamualaikum. Untuk saudari saksi dari pihak penggugat, apakah Anda siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Dan apakah saudara saksi tahu mengapa Anda dipanggil dalam persidangan ini? Tahu, Yang Mulia, untuk memberikan kesaksian terhadap kasus perceraian Ibu Lutfi Aprilia. Baiklah, dapatkah saudara memperlihatkan kartu identitas saudari? Dapat, Yang Mulia. Saudari saksi, apakah nama Anda benar Ica Nur Safitri binti Yusuf? Ya, Yang Mulia. Dan alamat Anda di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember? Benar, Yang Mulia. Agama Anda Islam? Benar, Yang Mulia. Silakan untuk hakim anggota 2 untuk mulai sumpah dan bertanya kepada saksi. Kepada saudari saksi, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Silakan duduk kembali. Baiklah, selanjutnya saya akan memulai pertanyaan kepada saudari saksi. Apakah saudari saksi kenal dengan penggugat? Kenal, Yang Mulia. Apa hubungan saudari saksi dengan penggugat dan tergugat? Saudara kandung, Yang Mulia. Apakah selama pisah penggugat pernah berkumpul kembali? Tidak, Yang Mulia. Apakah pihak keluarga sudah ada yang pernah mendamaikan penggugat dan tergugat? Pernah, Yang Mulia, tetapi tidak berhasil. Apakah masih ada keterangan yang ingin disampaikan? Tidak, Yang Mulia. Terima kasih saudari saksi. Selanjutnya saudari saksi penggugat bisa dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, bagaimana untuk pihak penggugat dari kesaksian tadi? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau dibantah? Saya rasa cukup, Yang Mulia. Dan bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Adakah yang ingin ditambahkan? Tidak cukup, Yang Mulia. Baiklah, karena tidak ada, panitera tolong panggilkan saksi dari pihak tergugat. Untuk saksi dari pihak tergugat silakan memasuki ruang sidang. Baik, untuk saudari saksi dari pihak tergugat, apakah saudari siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Dan apakah saudari saksi tahu untuk apa saudari dipanggil dalam persidangan ini? Tahu, Yang Mulia, untuk bersaksi dalam perceraian Muhammad Ationo dengan istrinya. Baiklah, dapatkah saudari memperlihatkan kartu identitas saudari? Dapat, Yang Mulia. Silakan menunjukkan.
Baik, untuk saudari saksi dari pihak tergugat, apakah benar nama Anda Dianita Amelia binti Rahman? Benar yang mulia. Dan apakah benar Anda beralamat di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember? Benar yang mulia. Apakah benar juga Anda beragama Islam? Benar. Apakah saudari saksi bersedia disumpah untuk menjadi saksi pada hari ini? Bersedia. Baiklah, silakan kepada hakim anggota 1 untuk memulai sumpah. Baik, untuk saksi tergugat dipersilakan untuk berdiri. Baiklah, ditiru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Baik, silakan. Selanjutnya, silakan untuk hakim anggota 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, izin yang mulia. Terima kasih sebelumnya. Saudari saksi dari tergugat, apakah saudari kenal dengan pihak tergugat? Benar yang mulia, saya adalah teman dari tergugat. Apakah saudari mengetahui hubungan antara penggugat dan tergugat? Saya mengetahui yang mulia, hubungan mereka adalah suami istri. Di mana penggugat dan tergugat membina rumah tangganya? Penggugat dan tergugat membina rumah tangganya di kediaman penggugat bersama dengan orang tuanya. Apakah saat ini penggugat dan tergugat masih tinggal bersama? Tidak, penggugat dan tergugat sekarang sudah bisa tempat tinggal. Dari mana saudari mengetahui hal itu? Saya tahu karena tergugat pernah bercerita dengan saya. Apakah saudari tahu penyebab tergugat pergi? Setahu saya rumah tangganya tidak harmonis. Apakah saudari pernah melihat atau mendengar penggugat dan tergugat bertengkar? Tidak yang mulia, karena yang saya ketahui saat tergugat bercerita dengan saya. Apakah saudari tahu penyebab penggugat dan tergugat bertengkar? Yang saya ketahui tergugat pernah dituduh berselingkuh dengan perempuan di kantor. Padahal hanya rekan kerja dan dituduh tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Apakah saudari tahu dalam pertengkaran tersebut hanya bertengkar biasa atau sampai terjadi kekerasan? Saya kurang tahu yang mulia. Selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, apakah mereka pernah kumpul kembali? Tidak yang mulia. Apakah pihak keluarga sudah ada yang pernah mendamaikan penggugat dan tergugat? Sudah yang mulia, memang tidak berhasil. Apakah masih ada keterangan yang ingin disampaikan? Tidak, sudah cukup. Baiklah, saya rasa cukup. Silakan saksi untuk meninggalkan ruang sidang. Bagaimana untuk pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan? Tidak ada yang mulia, saya rasa sudah cukup. Lalu bagaimana untuk saudari penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan dari saudari? Tidak ada yang mulia. Silakan untuk saudari penggugat atau kuasa hukum saudari untuk menyampaikan apa kesimpulan dari saudari. Baik, kami akan membacakan kesimpulan dari pihak penggugat bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh tergugat kecuali yang dinyatakan benar oleh penggugat. Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada tergugat dengan dalil-dalil yang pada intinya sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tingkah laku tergugat yang memiliki hubungan lain dengan wanita di luar. Kemudian masalah ekonomi di mana tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari penggugat dan juga sering terjadinya pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran di mana tergugat tidak mengakui bahwa memiliki hubungan selingkuh. Sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 77 ayat 2 tentang hak dan kewajiban suami istri. Poin berikutnya, puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2023 di mana tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sekitar bulan April tersebut. Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi KTP atas nama penggugat, fotokopi KK atas nama penggugat, dan fotokopi kutipan akta nikah dengan nomor 180/CS/1/2016. Di samping bukti surat tersebut,
Pihak penggugat juga telah mengajukan bukti satu orang saksi yang bernama Ica Nur Safitri. Untuk di dalam persidangan, tergugat telah mengakui semua dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat serta bersedia mencerai penggugat. Pengakuan murni di muka sidang merupakan bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya dan bersifat menentukan karena tidak memungkinkan pembuktian lawan. Hal tersebut berdasarkan pasal 174 HIR, pasal 311 RGB. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya secara meyakinkan, maka sangatlah adil apabila gugatan penggugat harus dikabulkan seluruhnya dan memohon putusan yang seadil-adilnya yang mulia. Cukup. Baik, dan dari pihak tergugat, silakan untuk menyampaikan kesimpulan dari sebelumnya. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya dari pihak tergugat akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Poin pertama, tergugat tetap pada dalil-dalil dan tuntutan yang kami sampaikan pada surat jawaban dan duplik. Dan poin kedua, bahwa segala sesuatu yang kami sampaikan pada surat jawaban dan duplik maupun yang kami sampaikan secara lisan di depan persidangan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan juga bahwa terhadap dalil replik penggugat pada poin 5 adalah tidak benar apabila tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya, padahal saya sebagai tergugat sudah mencukupi kebutuhan sehari-harinya mengenai nafkah ataupun sebagainya. Bahwa tergugat menolak dalil poin 6 bahwa tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Sebenarnya hal tersebut tidak benar, Yang Mulia. Saya tidak pernah memiliki hubungan dengan wanita lain. Itu hanya sebatas rekan kerja. Pada poin replik penggugat nomor 7, tergugat diketahui jalan dengan wanita lain. Hal itu juga tidak benar karena pada saat itu saya memang punya kebutuhan meeting bersama perempuan ataupun rekan kerja di kantor saya. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Baik, untuk proses pemeriksaan telah usai, para pihak juga telah memberikan kesimpulannya masing-masing. Maka sidang hari ini kami tutup dan akan dilanjutkan pada tanggal 19 Oktober 2023. Dan untuk pembacaan putusan dengan mengucapkan hamdalah, sidang perkara perdata tingkat pertama nomor register 5628-PDTG-2023 Pengadilan Agama Jember pada hari ini ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis 19 Oktober 2023, sidang perkara perdata tingkat pertama nomor register 5628-PDTG-2023-PA Jember akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Kepada penggugat dan tergugat, silakan memasuki ruang sidang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata tingkat pertama tentang perkara nomor register perkara 5628-PDTG-2023 Pengadilan Agama Jember antara Lutfi Aprilia binti Yusuf sebagai penggugat melawan Muhammad Ationo bin Sulaiman sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk pihak penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat untuk mengikuti sidang terakhir pada hari ini? Sehat, Yang Mulia. Dan untuk saudara tergugat, apakah Anda juga dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Sehat, Yang Mulia. Saya siap mengikuti sidang hari ini. Baik,
Sidang putusan dalam mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam kasus perkara cerai gugat dengan nomor register perkara 5628-PDTG/2023 Pengadilan Agama Jember antara Lutfi Aprilia binti Yusuf sebagai penggugat melawan Muhammad Ationo bin Sulaiman sebagai tergugat. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Lutfi Aprilia binti Yusuf, umur 26 tahun, agama Islam, ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di Desa Karanganyar, Manggisan, RT 005, RW 005, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Muhammad Ationo bin Sulaiman dengan umur 29 tahun, beragama Islam, pekerjaan aparatur sipil negara, pendidikan S1, tempat tinggal di Desa Petung, RT 007, RW 009, Kecamatan Bangsal-Sari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca gugatan penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat dan para saksi dalam persidangan. Mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat Muhammad Ationo bin Sulaiman kepada penggugat Lutfi Aprilia binti Yusuf. Ketiga, menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada penggugat, nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sebesar 2 juta rupiah, nafkah mut'ah berupa uang sebesar 1 juta rupiah, nafkah anak setiap bulan sampai anak dewasa berupa uang sebesar 1.500.000 rupiah, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.310.000 rupiah. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 dengan susunan Febi Anggraini SH, Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Jember sebagai Ketua Majelis, Halimatus Sadia SH dan Umi Lailatul Azizah SH masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Zahidatul Mutiah Almina SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Demikian pembacaan putusan pada sidang cerai gugat pada hari ini. Dengan membaca hamdalah, sidang ini